Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2024. Yang mana informasi yang akan kami sajikan di sini tentunya sangat penting untuk teman-teman guru honorer. Yang mana di sini kita akan membahas perihal dukungan kuat untuk 12.000 guru P1 agar diakomodasi di P3K 2024. Nah, kalau misalkan 12.000 P1 ini mendapat dukungan kuat untuk diakomodasi di P3K 2024, kalau begitu bagaimana nasib P2, P3 dan juga P4 teman-teman ya di seleksi P3K Guru formasi tahun 2024. Kita ketahui bersama ya teman-teman bahwa P1 ini akan kembali menjadi prioritas utama ya teman-teman di seleksi P3K Guru 2024 dan berpotensi dituntaskan seluruhnya ya. Indikasinya itu karena kalau kita perhatikan ya teman-teman, untuk P2 dan P1 P1, P2, P3 itu mendapat keuntungan ya, karena Kemendikbudristek tidak mengajukan formasi sebanyak 300.000 ya, tapi justru mengajukan formasi sekitar 400.000 teman-teman ya. Sebenarnya 200.000 saja itu sudah cukup ya untuk menuju target 1 juta guru honorer. Tapi kita lihat Kemendikbud membuat gebrakan ya dengan mengalokasikan sekitar 419.000. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini secara tersirat ini memberitahu kepada kita bahwa ini potensi penuntasan 12.000 P1 teman-teman, dan juga P2, P3 dan juga pelamar umum. Artinya apa? Artinya sepertinya Kemendikbudristek ingin agar seluruh guru honorer yang ada di sekolah negeri itu bisa terangkat sepenuhnya di tahun 2024. Karena di sini katakan hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Wow, ini sih luar biasa teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman coba simak ya informasi penting ya di salah satu media ya, media elektronik. Kita coba cek di sini teman-teman ya. Di sini ada informasi yang sangat penting ya. Di sini kita lihat apa teman-teman ya, informasi di sini ini dia ya. Ya, hari ini kayaknya dipublis ya teman-teman. Ini datang dari DPR RI ya. Jadi ada statement dari DPR RI yang dilansir di jpnn.com bahwa guru P1 harus diakomodasi di P3K 2024. Nah, kemudian di sini penempatan terdekat, artinya DPR menginginkan agar seluruh guru P1 diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Kemudian penempatannya harus berdekatan dengan tempat domisilinya. Wow, luar biasa ya. Nah, di sini katakan Presiden Joko Widodo teman-teman ya secara resmi mengumumkan pengadaan seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun ini. Wow, mantap ya. Nah, di sini dibahasakan ya, tercatat total formasi CASN 2024 yang disiapkan sebanyak 2.302.543. Formasi ini terdiri dari CPNS 2024 sebanyak 690.822, sedangkan P3K sebanyak 1,6 juta. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 419.146 formasi bagi guru honorer dalam seleksi P3K 2024. Jadi sudah final teman-teman. Kemdikbudristek, dalam hal ini pemerintah pusat, itu menyediakan kebutuhan formasi sebanyak 419.146 formasi. Nah, saya rasa ini sudah lebih dari cukup ya untuk menuntaskan seluruh P1, P2, P3 dan juga P4 ya teman-teman di seleksi P3K Guru 2024. Kenapa ya? Di sini dikatakan rencana besar pemerintah tersebut itu disambut positif ya. Disambut positif anggota Komisi 10 DPR RI Profesor Zainuddin Maliki teman-teman ya. Wow, luar biasa. Menurut dia, dengan menyediakan alokasi 419.146 formasi P3K 2024 bagi guru honorer, itu bisa menuntaskan masalah kekurangan guru ASN teman-teman ya di sekolah sekitar 1.050.000 ya, 1.050.000 kekurangan guru itu bisa dituntaskan apabila
419.146 formasi yang disiapkan pusat untuk guru itu bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Jadi semua tergantung lagi antara kolaborasi ya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan ya, di sini kata kuncinya ya bahwasanya Profesor Zainuddin mengingatkan P3K Guru 2024 ini harus mengakomodasi peserta prioritas 1 atau P1. Jadi guru P1 masih tersisa, mereka sudah lulus PG di seleksi 2021, tetapi sampai 2023 belum mendapatkan penempatan juga, kata Profesor Zainuddin kepada gpnn.com. Artinya apa, teman-teman ya? Berapa sih jumlah P1? Jumlahnya itu ada sekitar 12 ribuan lebih, teman-teman. Saya sangat yakin kalau misalkan 419.000 formasi ini betul-betul di ACC, artinya fix sampai seleksi nanti, saya sangat yakin ya 12.000 P1 ini bakalan tuntas menjadi ASN P3K. Nah, kemudian di sini dia mengatakan bahwa dia menambahkan jangan sampai Kemdikbudristek mengabaikan guru P1, teman-teman ya, maupun guru honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2023 ya, tetapi belum lolos karena keterbatasan formasi. Nah, ini ya betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Profesor Zainuddin Maliki ya, anggota Komisi 10 DPR RI, bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab utama kenapa mulai dari tahun 2021 sampai 2023 program Kemdikbudristek ya pimpinan Nadiem Makarim itu tidak bisa menuntaskan 1 juta guru honorer itu karena keterbatasan formasi. Oke, it's okay lah teman-teman ya, Kemdikbudristek itu mengajukan banyak formasi sebenarnya ya. Jadi Kemdikbudristek itu mengajukan banyak formasi, tetapi ternyata ya meskipun mengajukan banyak formasi, ternyata pemerintah daerah itu banyak yang tidak mengajukan formasi atau mengajukan formasi tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kenapa? Karena ada keterbatasan formasi, itu yang menyebabkan banyak guru P1, P2, P3, P4 itu belum lulus ya. Oke. Nah, kita lihat di sini pesan saya, jangan karena ingin memasukkan guru baru tetapi P1 dan guru yang lulus kemarin dibiarkan. Enggak fair itu namanya. Dia juga meminta Kemdikbudristek untuk memperhatikan penempatan guru honorer yang lulus P3K. Mereka harus ditempatkan di sekolah yang berdekatan dengan rumahnya. Guru P3K lanjutnya gajinya terbatas. Jika pemerintah memaksakan untuk menempatkan mereka di wilayah yang jauh, dikhawatirkan akan menyulitkan guru tersebut, teman-teman ya. Tidak mungkin kan guru-guru ini harus pindah rumah. Paling bijak itu lokasi penempatannya berdekatan dengan rumah guru yang bersangkutan, ucapnya. Kemudian sebagai informasi, Kemdikbudristek itu membuka 419.146 formasi bagi guru honorer dalam seleksi P3K Guru 2024. Sebenarnya teman-teman perlu ketahui, kata Dirjen GTK Kemdikbudristek itu Nunuk Suryani, kebutuhan formasi mencapai 1 juta guru P3K, hanya tinggal 200.000. Namun untuk mengakomodasi lebih banyak guru honorer yang belum terangkat P3K dan lulusan PPG, maka pemerintah mengajukan formasi 419.146. Wow, luar biasa ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan apa teman-teman ya? Bagaimana kira-kira nasib P2 dan P3? Nah, untuk nasib P2 dan P3 teman-teman ya, teman-teman perlu ketahui untuk nasib P2 dan P3 di sini kita bisa lihat bersama teman-teman ya bahwa P2 dan P3 sebenarnya di sini kita lihat ini ya, untuk P2 dan P3 kalau kita lihat ya, kalau kita lihat informasi kemarin yang disampaikan oleh Prof Nunuk, kemungkinan besar untuk P2 dan P3 P4 itu tetap mengikuti tes ya. Kemungkinan P2 P3 SJT, kemudian P4 itu adalah tes kompetensi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.